bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Riak energi yang sengit dan tak terkendali, yang telah menyebar ke seluruh langit, telah diam-diam tersebar pada saat ini. Namun, keheningan terjadi di udara sejauh mata memandang. Tidak ada seorang pun dari kerajaan super yang berani untuk membuat suara, karena hati semua orang saat ini dipenuhi dengan kejutan. Dunia ini akan berubah. Ucap Mo Fan, dari Kekaisaran Lihou, akhirnya tersadar beberapa saat kemudian. Dia merasakan ketakutan yang berlarut-larut, ketika dia menatap dua mayat yang sedingin es, sambil mencoba mengucapkan lelucon untuk menenangkan hatinya sedikit. Kelompok Lindong, mereka berasal dari Kekaisaran peringkat rendah, ucap Mo Fan. Kata-kata berikut dari Mo Fan, pada dasarnya tidak terdengar, dan dengan samar berisi perasaan pahit. Sebagai seseorang dari kerajaan super, dia pasti akan merasa superior ketika menghadapi pesaing dari peringkat rendah, peringkat menengah, dan bahkan peringkat tinggi. Bagaimanapun, mereka dengan mudah dapat mencapai prestasi, yang mungkin orang lain perlu lakukan dalam upaya yang besar untuk mencapainya. Titik awal mereka jauh melebihi yang lain, dan itu memungkinkan mereka untuk dapat memimpin dalam perang Kekaisaran 100 ini, dengan cara yang sangat mudah dan menjulang di atas orang lain. Namun, pada saat ini, Kekaisaran peringkat rendah, yang ia anggap tidak penting seperti semut, sebenarnya menghasilkan 3 individu yang merepotkan, atau bahkan mengerikan. Kesenjangan yang menakutkan antara Kekaisaran peringkat rendah dan Kekaisaran super, telah dilintasi oleh mereka pada saat ini, gumam Wuta. Wuta, sepertinya matamu sangat mengerikan. Mulin menoleh saat ini, dan melirik wajah kaku Wuta, saat dia mengejek sambil tersenyum. Awalnya, Wuta telah merencanakan untuk bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin. Di tengah-tengah kejadian ini, ada kemungkinan bahwa Wuta memendam beberapa pemikiran buruk terhadap mereka. Namun, sekarang Wind Cloud Empire telah dihancurkan oleh tangan Lindong, niat Wuta untuk bergabung dengan pasukan kerjaan angin awan juga hancur. 10 juta Nirvana Pills yang telah kamu pinjamkan, sepertinya semuanya sia-sia, ucap Mo Fan. Mo Fan tertawa keras. Suaranya jelas-jelas melengking. Haha, apa yang kalian bicarakan? Ucap Wuta. Ekspresi Wuta tidak sedap dipandang, ketika dia tertawa terbahak-bahak. Matanya menyaksikan kelompok Lindong dengan ketakutan. Namun, hatinya tanpa sadar mengutuk. Dia tidak mengutuk kelompok Lindong, sebagai gantinya, dia mengutuk Feng Chang yang tidak berguna. Sebuah kerajaan super yang memiliki 3-4 ahli panggung Yuan Nirvana, sebenarnya telah dihabisi, begitu mereka memasuki wilayah inti. Ini benar-benar memalukan, gumam Wuta. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia dengan jelas mengerti bahwa, jika itu adalah kekaisaran hutannya, kecepatan di mana mereka akan dihancurkan, akan lebih cepat. Kekuatan tempur yang kelompok Lindong perlihatkan, sudah melampaui kekuatan kekaisaran hutannya. Menurut pendapatnya, kemungkinan, hanya eksistensi yang berada di peringkat antara kerajaan super tingkat tinggi, yang dapat berurusan dengan kelompok Lindong. Berkenaan dengan sejumlah besar pil Nirvana yang telah dipinjamkan ke Wind Cloud Empire, dia hanya bisa mengepalkan giginya, dan menelan dendam dengan pahit saat ini. Pihak lain sudah mati, siapa yang akan dia cari untuk membalasnya? Meskipun dia mendambakan harta karun jiwa surgawi yang telah jatuh ke tangan Lindong, dia jelas tidak cukup bodoh, untuk secara bodoh mencoba menuntut harta jiwa itu dari Lindong, setelah menyaksikan nasib kelompok Feng Chang. Penipu yang tidak berguna, gumam Wuta. Wuta menatap langit dengan diam. Hatinya sakit, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengutuk di dalam hatinya. Lindong mengabaikan banyaknya tatapan yang mengandung rasa hormat yang tebal dari sekelilingnya, saat dia langsung duduk di tanah. Rasa sakit luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia membuka mulutnya. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai yang paling intens sejak Lindong telah memasuki battlefield kuno.
Harus dikatakan, bahwa Feng Chang memang sangat kuat. Belum lagi harta jiwa surgawi yang dipegangnya. Meskipun Lindong memiliki cukup banyak kartu truf, dia masih dipaksa dalam situasi seperti itu. Meskipun itu adalah pertempuran yang pahit, yang begitu banyak pertukaran serangan. Sehingga Lindong melepaskan Heavenly Dragon Aura yang tersembunyi di dalam dantainnya sampai akhir, dan akhirnya menderita cedera serius. Namun, dia bisa merasakan, bahwa setelah tubuhnya didorong melampaui batas, dia sekarang lebih mampu beradaptasi dengan aura naga langit. Ini akan sangat berguna dalam membantunya untuk menguasai Green Heaven Materialist Dragon Skill. Jelas, bahwa potensi tubuh seseorang akan meningkat, setelah mengalami pertarungan semacam ini, yang mendorong seseorang sampai ke batas tubuh dan kemampuan seseorang. Marten kecil berjongkok di samping. Tangannya juga berisi segel nirvana emas karena, Luo Tong jelas memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi setelah maju ke tahap 4 Yuan Nirvana. Sekarang, setelah segel nirvana ini diserap oleh Little Marten, itu jelas memungkinkan segel nirvana Little Marten naik peringkat. Kakak Lindong, segel nirvana kami juga telah sedikit berubah. Ucap Surou. Di satu sisi, Surou dan Sukui juga mengulurkan tangan mereka. Telapak tangan mereka memiliki segel nirvana perak mengkilap. Selain itu, segel nirvana tampaknya mengandung sedikit emas. 5 dari 3 ahli tahap nirvana Yuan, yang telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya, semua memiliki segel nirvana kelas bumi. Apalagi mereka semua, berperingkat di dekat puncak bumi. Sekarang, segel nirvana mereka telah dibagi antara Surou dan Sukui. Meskipun mereka berdua tidak melompat ke sel nirvana kelas surgawi, kemajuan mereka masih agak baik. Haha, aku telah menunggangi kekuatan roh kecil. Sukui tertawa. Dia tahu, bahwa dengan kekuatannya sendiri, berurusan dengan salah satu dari 5 orang ahli pada sebelumnya, itu adalah batasnya. Jika dia melawan mereka berlima sendirian, dia pasti akan kalah. Menyambar segel nirvana pihak lain adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pikirkan. Sepertinya, kita memiliki panen yang agak melimpah. Lindong sedikit menyeringai. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya, dan mengambil tas Qiankun dari mayat Feng Chang dan Meng Lai, sebelum memasukkan keduanya ke lengan bajunya. Jika dia tidak mendapatkan rampasan perang setelah pertempuran yang intens, dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri. Haha, selamat saudara Lindong. Saat ini, Semarang Kekaisaran Awan Angin hanya akan mengenang namanya saja. Tidak akan lama sebelum nama saudara Lindong akan menyebar di seluruh wilayah inti, dan kemungkinan kamu akan secara bertahap diawasi oleh sekte-sekte super itu. Tidak jauh, Mulin dan yang lainnya melayang, ketika mereka menangkup tangan mereka bersama menuju Lindong dan berkata, di belakang Mulin, Mo Fen dari Kekaisaran Lihuo dan Wu Ta dari Kekaisaran Hutan juga mengikuti. 3 kerajaan super semua berkumpul bersama, pemandangan yang sangat menarik. Jika reputasi aku menyebar, aku khawatir, bahwa aku hanya akan berakhir dengan menarik lebih banyak masalah. Ucap Lindong. Tatapannya dengan tenang melayang di atas Wu Ta menyusutkan lehernya di bawah tatapan Lindong, sementara wajahnya dipenuhi dengan senyum canggung. Meskipun Lindong dan Little Flame saat ini tampak seolah-olah mereka penuh luka, dan tidak dalam kondisi baik, Wu Ta tidak berani untuk menggigit keduanya, bahkan mencoleknya sedikit pun. Selain itu, di samping mereka berdua, ada Marten kecil yang tersenyum, yang telah berhasil menaklukkan 4 tahap Yuan Nirvana Luo Tong, tanpa satu pun luka di tubuhnya. Wu Ta tahu, bahwa di antara ketiganya, orang yang tampaknya adalah pemuda paling tampan itu, dialah yang telah menyembunyikan kekuatannya yang paling dalam. Wu Ta tanpa sadar merasa, seolah dia ingin menangis dan tersenyum saat dia memikirkan hal ini. Monster macam apa ini? Masing-masing dari mereka, bahkan lebih mengerikan dari yang lain. Pikir Wu Ta. Dengan kekuatan kelompok saudara laki-laki Lindong, kemungkinan hanya kerajaan super yang berperingkat menengah sampai tinggi, yang memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu. Tampaknya, peringkat emas Nirvana dari 100 perang kekaisaran ini pasti akan memiliki tempat untuk kalian bertiga, ucap Mulin. Keramahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Lindong hanya tersenyum menghadapi sanjungan dari Mulin ini.
Wilayah inti memiliki setidaknya 10 kota yang mirip dengan kota besar seperti kota Wanxiang, dan sebagai perbandingan, kota-kota besar itu hanya lebih kuat dari kota Wanxiang, karenanya, persaingan akan semakin ketat. Meskipun kelompok Lindong telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, itu sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat berkeliaran tanpa hambatan di seluruh wilayah inti. Mulin jelas melihat cara asal-asalan Lindong dan kehati-hatiannya. Segera, dia berhenti berbicara tentang masalah ini. Dia tahu bahwa dia tidak memberi Lindong bantuan berarti dalam pertarungannya dengan Wind Cloud Empire sejak awal. Sekarang Lindong telah berhasil, upayanya untuk menunjukkan niat baiknya akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak efek. Selain itu, mereka saat ini berada di wilayah inti, dan semuanya dianggap pesaing. Masing-masing dari mereka mengincar segel Nirvana di tangan masing-masing kelompok, untuk dapat naik peringkat emas Nirvana. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan segel Nirvana dari kelompok Lindong, yang tidak dalam kondisi baik, untuk mengungkapkan terlalu banyak kehangatan kepada mereka. Haha, sekarang perang 100 kekaisaran telah dimulai. Brother Lindong harus segera pulih dari cedera kamu. My Lone Moon Empire juga berencana untuk bergerak. Mudah-mudahan, saudara Lindong akan menunjukkan belas kasihan saat kita bertemu berikutnya. Mulin bercanda sambil tersenyum. Harus dikatakan, bahwa Mulin ini memang mengharapkan sesuatu. Pada saat ini, dia sebenarnya bisa bersantai dan bercanda dengan Lindong. Ini menyebabkan Lindong menganggapnya cahaya baru. Apa yang dikatakan saudaramu? Aku tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung aku. Jika Wind Cloud Empire tidak melihat aku sebagai duri di sisi mereka, aku tidak akan berencana untuk melakukan serangan dengan mereka. Kata Lindong. Mulin tersenyum setelah mendengar ini. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong, sebelum memimpin Mu Hanyu dan yang lainnya pergi dengan cara yang bebas dan mudah. Mata Mu Hanyu yang cantik tanpa sadar berhenti sejenak di tubuh Lindong. Lindong tidak menampilkan kesombongan atau keperkasaan, dan tubuhnya yang babak belur dan berdarah, bahkan membuatnya tampak sedikit menyedihkan. Namun, penampilannya membuat Mu Hanyu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya. Kelembutan yang sedikit berbeda dari dirinya yang dingin terungkap di hadapan Lindong. Ini harusnya bisa membantu cederamu. Jika kamu berpikir bahwa aku sengaja mencoba untuk masuk ke dalam barisan bagus kamu dapat membuangnya setelah aku pergi. Ucap Mu Hanyu. Di bawah tatapan heran Lindong, Mu Hanyu berbicara dengan sikap acuh tak acuh sebelum berbalik. Sosok yang dibentuk oleh pakaian putih salju itu menarik keinginan di tatapan sekitarnya. Cie, Ratu Es akhirnya tersentuh, ucap Little Marten, yang meringkukkan mulutnya dan tertawa dengan cara yang aneh. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dengan membalim tangannya, dia menyimpan botol giok di lengan bajunya. Setelah itu, dia juga berdiri dan dengan lembut berkata, "Ada banyak mata-mata di sini. Mari kita pergi dulu. Segel Nirvana kelas surgawi di tangan kami sangat memikat mata orang lain," ucap Lindong. Lindong berbalik dan menuju ke arah lain. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pada saat Little Marten dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Akhirnya, mereka menghilang ke hutan liar di tengah-tengah banyak mata yang belum cukup melihat pertunjukan dari Lindong. Tirai perang Kekaisaran Hundred tampaknya telah dibuka secara resmi, saat kelompok Lindong melangkah ke wilayah ini. Dari antara dedaunan pohon-pohon yang menjulang tinggi, bintik-bintik sinar matahari merah menyiram, memberikan suasana suram dan sunyi bagi hutan besar dan tak terbatas ini. Di zona inti, seolah-olah sinar matahari menyembunyikan jejak niat membunuh yang dingin. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di tanah yang luas ini. Saat ini, ada beberapa sosok yang diam-diam duduk di sebidang tanah kosong di kedalaman hutan. Bau darah yang samar keluar dari tubuh mereka, seolah-olah memberitahu kepada orang lain, bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Setelah diperiksa lebih dekat, orang-orang itu secara bertahap menjadi akrab. Mereka adalah kelompok Lindong dan rekan-rekannya, yang baru saja melalui pertempuran hebat dengan Wind Cloud Empire setengah hari sebelumnya. Karena pertempuran sebelumnya, Lindong dan Little Flame menderita beberapa cedera. Di negeri yang penuh dengan bahaya,
luka itu sendiri merupakan bahaya. Oleh karena itu, setelah pertempuran berakhir, Lindong tidak berhenti di tempat-tempat berpenduduk padat, dan mundur dengan rekan-rekannya. Meskipun dia percaya bahwa dia telah menanamkan rasa takut di hati orang-orang dengan mengalahkan Wind Cloud Empire, masih ada orang yang membiarkan keserakahan membanjiri rasionalitas mereka di dunia ini. Saat ini, mereka memiliki 3 segel nirvana kelas surgawi yang tidak dapat disangkal, karena dapat menarik bagi mereka yang ingin masuk ke peringkat emas nirvana. Selain itu, Lindong telah merebut segel Roaring Naga Hitam dari Feng Chang di bawah pengawasan semua orang. Tidak diragukan lagi, ini hanya akan meningkatkan keserakahan di hati sebagian orang. Dengan demikian, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lindong memilih untuk mundur untuk saat ini, dan tetap low profile setelah pertempuran besarnya. Dia mengerti bahwa berita ini akan menyebar ke lebih dari setengah zona inti dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu, ia akan menarik perhatian banyak orang yang kuat dan ambisius. Meskipun demikian, tidak peduli seberapa merepotkannya nanti, untuk saat ini, dia harus merawat luka-lukanya terlebih dahulu. Semua orang menjadi singa yang terperangkap dalam sangkar, begitu mereka memasuki zona inti. Satu-satunya cara untuk naik di atas yang lain adalah saling melangkah dan bergerak maju. Tidak ada yang namanya belas kasihan antara yang kuat dan yang lemah. Lindong duduk diam di bawah pohon besar. Dia sudah mengganti bajunya yang bernodakan darah. Namun, aroma samar darah belum menghilang sepenuhnya, dan masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya. Jenis cedera ini akan membutuhkan beberapa hari bagi orang biasa untuk pulih. Namun, tubuh Lindong berbeda dari tubuh orang lain. Bukan hanya tubuhnya secara fisik lebih kuat, tetapi setelah berlatih keterampilan naga hijau terwujud, kemampuan pemulihannya sekarang berkali-kali lebih kuat daripada praktisi biasa juga. Karena itu, sebagian besar lukanya sembuh dalam waktu setengah hari. Adapun kekuatan Yuan yang telah habis, itu pulih pada tingkat yang menakutkan, berkat simbol ancestral leluhurnya. Mengingat tingkat pemulihannya yang abnormal, ia akan segera hidup, dan mendapatkan kembali kekuatan juangnya dalam sehari. Sementara Lindong dan Little Flame berada dalam mode pemulihan, Little Marten bersandar pada batu besar, dan berjemur di bawah sinar matahari merah yang turun dari antara pohon-pohon. Dia menggigit sepotong rumput dan tampak sangat riang. Namun, meskipun dia memiliki sikap malas, dia masih membuka matanya sedikit dari waktu ke waktu, dan mengamati kedalaman hutan dengan tatapan tajam. Pada titik waktu ini, Lindong dan Little Flame berada dalam kondisi yang relatif lemah. Jelas, semua tanggung jawab jatuh pada Little Marten untuk saat ini. Sementara itu, Surou mengutak-atik api unggun, saat dia meletakkan daging panggang di rak pemanggangan, memberikan dia penampilan yang agak sibuk. Namun, adegan ini agak mengharukan juga. Dibandingkan dengan pertempuran mengerikan dan berdarah sebelumnya, suasana ini jauh lebih santai. Brother Lin Diao, tempat ini jauh dari jalan utama, dan hanya sedikit yang akan berjalan ke arah ini. Tempat ini seharusnya cukup aman. Sukui berkata, ketika dia mengambil sepotong daging dari rak pemanggangan, dan memberikannya kepada Little Marten. Di matanya, pria muda yang tampan dan jahat ini, penuh dengan teka-teki yang tidak terduga. Meskipun Lindong dan Little Flame pastinya mengejutkannya dengan kemampuan bertarung mereka, dia masih merasa bahwa si kecil Marten yang tampaknya malas, adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya dari ketiganya. Sehubungan dengan kekuatan misterius yang sangat besar di tubuh Surou, Lindong dan Little Flame tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, Marten kecil sebenarnya punya cara untuk membantu Surou mengendalikannya. Sulit membayangkan bahwa pemuda seperti itu akan memiliki kemampuan ini. Awalnya, Sukui berpikir bahwa hanya sekte super yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kekuatan misterius di tubuh Surou. Namun, itu sudah dipecahkan oleh Little Marten. Kita harus sangat berhati-hati. Lindong memiliki sifat yang bijaksana. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun kecerobohan yang akan mengakibatkan situasi semakin tidak terkendali. Little Marten dengan santai menjawab, ketika dia menerima daging panggang dan dengan malas menggigitnya. Sukui tertawa konyol, dan tidak bisa untuk tidak melirik Lindong yang sedang memulihkan diri.
Yang pertama bisa mengatakan, bahwa ketiganya berbagi hubungan yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, jelas bahwa, Lindong adalah inti dan pemimpin kelompok mereka. Meskipun ada saat-saat, ketika Little Marten yang penuh teka-teki akan memandu Lindong tentang masalah-masalah tertentu, ia masih akan mengikuti keputusan Lindong tentang masalah-masalah yang lebih penting. Sebelumnya, Sukui tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Namun, setelah dia menyaksikan pertempuran antara Lindong dan Feng Chang, dia agak mengerti, bahwa orang muda dan berpenampilan biasa ini memiliki beberapa kemampuan mistik yang dapat mengubah, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih jauh lagi, dari apa yang bisa kulihat, aku khawatir situasi kita tidak semenyenangkan yang kau pikirkan. Marten kecil menyeka mulutnya dan berkata, mata ungu hitamnya yang memesona menyipit, ketika pandangan gelap melintas di atasnya. Apakah ada masalah? Setelah mendengar kata-kata ini, Sukui bertanya dengan suara rendah, saat ekspresi wajahnya sedikit berubah. Marten kecil dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia melirik Lindong dan Little Flame, yang keduanya dalam kondisi pemulihan, saat sudut mulut Little Marten meringkuk membentuk senyum sinis. Kembali di kota Wanxiang, dia sudah merasakan kehadiran tersembunyi ini. Awalnya, Little Marten percaya, bahwa dia salah. Namun, setelah mereka memasuki zona inti, perasaan ini semakin kuat. Jelas, mereka telah ditandai oleh seseorang. Namun, orang yang bersembunyi di kegelapan agak kuat. Bahkan Lindong dan Little Flame tidak bisa merasakannya. Ah, memang ada banyak individu yang mampu di battlefield kuno ini. Little Marten mencibir sambil membuang tulang di tangannya. Ekspresi wajah Sukui menjadi suram, dan merasakan sedikit kegelisahan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Little Marten menunjukkan ekspresi seperti ini. Marten kecil tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu, bahkan ketika menghadapi orang seperti Feng Chang. Jangan khawatir, jika suatu peristiwa yang tak terduga muncul di kemudian hari, kamu dan Little Rou hanya perlu melindungi Lindong dan Little Flame. Mereka saat ini berada pada saat kritis dalam pemulihan mereka. Selama mereka bisa bertahan melalui ini, mereka akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka. Little Flame menginstruksikan mereka berdua dengan sikap acuh tak acuh. Baik, jawab Sukui. Sukui mengangguk. Dia tidak berharap, diri mereka menjadi sasaran ular berbisa yang tidak diketahui, hanya setelah menghabiskan iblis Wind Cloud Empire yang menghalangi. Aku ingin melihat orang seperti apa yang berani membuat masalah denganku. Marten kecil menyeringai dengan suara rendah, saat matanya sedikit lebih rendah. Sukui mundur dengan tenang dan menarik Surou, yang mengutak-atik daging panggang. Di bawah tatapan membingungkan Surou, Sukui menariknya ke sisi Lindong dan berbisik. Jangan biarkan siapapun mendekati mereka. Jelas, bahwa Surou dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Sukui. Namun, dia cukup pintar untuk dengan cepat memahami, bahwa ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajah Sukui. Segera setelah itu, dia tidak bisa membantu, tetapi melihat Little Marten, yang bersandar pada batu besar. Yang kedua, memiliki kedua lengan di belakang kepalanya, mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur siang. Di sebidang tanah kosong di hutan, api unggun terbakar abis. Suara halus kayu bakar berderak dilepaskan, menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar di tempat sepi ini. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu. Sinar matahari merah yang mengalir melalui pohon-pohon, secara bertahap menjadi lebih redup. Seiring waktu berlalu, sinar matahari merah menjadi lebih redup dan redup. Akhirnya, sinar matahari merah benar-benar menghilang, meninggalkan seluruh zona inti dalam kegelapan. Swoosh! Ketika cahaya terakhir menghilang, dua kilatan gelap tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan, di mana Lindong dan Little Flame duduk dan ditikam ke arah belakang kepala mereka, dengan kecepatan yang ekstrim. Berdengung. Ketika kilatan gelap melonjak ke depan, cahaya hijau gelap melintas di mata Surou, yang telah menunggu musuh muncul selama ini. Dengan jentikan jarinya, dua sinar cahaya hijau keluar dari ujung jarinya, benar-benar menghancurkan dua kilatan gelap yang masuk. Pengecut, akhirnya kamu muncul, ucap Marten kecil. Si Marten kecil yang sedang tidur, tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, tatapan menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan.
Mata hitam kenguannya dengan cepat bergeser, mengunci ke pohon besar di sebelah kanannya. Tunjukkan dirimu sekarang, ucap Marten kecil. Marten kecil mengulurkan tangannya, dan dengan kasar meraih ruang kosong di depannya. Bang! Ketika Little Marten meraih ruang kosong di depannya, pohon besar nan megah itu segera meledak, memenuhi langit, dengan serpihan kayu yang pecah. Sebuah cahaya hitam misterius keluar dari dalam dan mendarat di tanah. Cahaya hitam bergoyang, sebelum terwujud menjadi bayangan hitam. Heh, kamu memang orang yang paling tak terduga dari ketiganya, ucap seseorang. Sebuah tatapan yang dipenuhi dengan kekejaman tanpa batas, melesat keluar dari mata bayangan hitam, dan mengunci tubuh Little Marten. Marten kecil duduk di atas batu besar, dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Dia menatap bayangan hitam dengan mata hitam kenguannya, dan menjawab dengan santai. Kamu adalah orang yang sudah lama menyembunyikan diri sejak di kota Wan Xiang kan? Namun, kamu tidak berani mengungkapkan diri. Namun, sekarang kita telah memasuki zona inti, kamu sedang terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sepertinya seseorang dari kota Wan Xiang telah hilang di tempat ini. Biar ku tebak, orang itu harus menjadi pengawas kota Wan Xiang, Song Tai, ucap Marten kecil. Bayangan hitam tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya yang semakin gelap, sepertinya mengungkapkan sesuatu. Kamu khawatir Song Tai mungkin dapat menemukan sesuatu, dan pada saat yang sama, kamu sangat membenci kami. Oleh karena itu, aku dapat menebak, bahwa kamu adalah salah satu dari para pengecut yang bersembunyi di kegelapan saat merencanakan melawan domain ini. Sepertinya, kalian benar-benar tidak punya niat untuk membiarkan kita pergi, ucap Marten kecil-kecil. Keelokan yang bisa menyebabkan sakit kepala, bahkan untuk Lindong, kini telah muncul lagi. Ceritakan namamu, kakek Marten tidak tertarik pada pengecut tanpa nama. Kata Marten kecil dengan acuh tak acuh. Kalian semua tahu sesuatu, yang seharusnya tidak kamu ketahui. Karena itu, kamu harus mati. Adapun nama aku, kamu bisa memanggil aku, ucap bayangan tersebut. Bayangan hitam itu bergoyang, ketika suara seram yang dipenuhi dengan pembunuhan, yang mematikan terdengar di seluruh hutan. Jenderal Roh Kematian, ucap bayang tersebut, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.